Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teman-teman semuanya, putra putri Sion yang ada di GBI Bahasa Bandar Sanwe Mentarikot. Saya percaya semua kita sudah disegarkan, dipuaskan, dilawat, diberkati oleh pujian penyembahan kita di ibadah tahun baru kita hari ini. Amin. Saudaraku, dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan berbicara tentang sukacita. Sukacita, bersukacita senantiasa. Amin. Kita buka Alkitab kita, Filipi pasal yang keempat. Perikop yang tidak asing lagi buat kita semuanya. Tapi biarlah di ibadah tahun baru ini, di mana kita mengawali tahun ini, tahun 2022 ini, kita mau awali dengan pujian, penyembahan, doa, bahkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun situasi kondisi kita, karena itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Haleluya. Cepat-cepat mari saudara buka Alkitab saudara, Filipi pasal yang keempat, ayat yang tidak asing lagi buat kita semuanya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Saudara, saya mau kita semuanya membacanya dengan suara yang lantang. Mari buka Alkitab saudara. Yang tidak bawa Alkitab atau HP saudara, tapi pastikan saudara membuka firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai 9. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita akan dengarkan hari ini mengawali tahun 2022 ini. Amin. Puji Tuhan saudara. Sesuai dengan tema kita tadi itu bersukacitalah senantiasa. Nah saudaraku, kalau kita mau berbicara tentang bersukacita, seharusnya dan selayaknya gitu ya, bersukacita itu adalah warna kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Sukacita itu adalah warna gitu ya, kebiasaan. Sukacita itu adalah sebuah identitas atau keberadaan orang Kristen, seharusnya dan selayaknya. Karena demikianlah firman Tuhan memerintahkan kita, Bapa kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu hidup dalam ucapan syukur. Apapun keberadaan kita, dimanapun kita berada, itu kata firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita selalu hidup dengan ucapan syukur yang ditandai dengan sukacita selalu. Oleh karena itu satu tanda, satu ciri bahwa kalau kita mensyukuri, bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan, lakukan atas hidup kita, yaitu adanya selalu sukacita dalam kehidupan kita. Sukacita yang dimaksud di sini bukan bersukacita karena mungkin kita lebih cantik, lebih ganteng dari orang lain, walaupun itu nggak salah. Sukacita di sini juga bukan sukacita yang karena kita lebih kaya, lebih hebat dari orang lain, walaupun itu sah-sah saja. Tapi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang dari Allah, sukacita yang dari Tuhan, yaitu bersukacita dalam keadaan susah maupun senang. Kenapa? Karena Yesus Tuhan kita mengasihi, menyayangi kita, orang-orang percaya atau anak-anaknya, baik pada waktu susah ataupun waktu senang. Dia tidak hanya mengasihi kita waktu kita senang saja atau di waktu kita susah saja. Tuhan mencintai, mengasihi kita dan memperdulikan kita, baik waktu kita senang ataupun waktu kita susah, saudara. Nah, saudaraku, kenapa kita harus bersukacita, selalu bersukacita?
di Alkitab tadi, Filipi 4 ayat yang keempat. Kenapa kita selalu harus bersukacita sebagai anak-anak Tuhan? Artinya kita sebenarnya tidak diizinkan oleh Tuhan untuk tidak bersukacita menjalani hari-hari kita. Kenapa saudara? Karena ini perintah. Ini adalah sebuah perintah dari Bapa kita, dari Allah Tuhan kita, Yesus. Dan ini adalah sebuah kehendak Allah atas kehidupan kita anak-anaknya. Bersukacita itu perintah yang harus kita mengerti dan hidup di dalamnya. Dan itu kehendak Allah bagi kita anak-anaknya. Tuhan sangat tidak menghendaki kalau kita tidak mengalami sukacita. Kenapa? Waktu kita tidak bersukacita berarti kita tidak mensyukuri kehidupan dan keberadaan kita. Kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang kedua saudara, kenapa kita harus selalu bersukacita? Yaitu saudara, karena sukacita itu mendatangkan kesehatan bahkan kesembuhan saudara. Sukacita itu mendatangkan kesembuhan. Mari kita buka dulu kitab Amsal. Saudara boleh buka di Alkitab saudara, kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 saudara. Amsal 17 ayat 22 dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita semuanya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya sukacita itu mendatangkan kesembuhan bahkan kesehatan. Sukacita itu mendatangkan pemulihan, mendatangkan gairah saudara. Oleh karena itu pastikan kita selalu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keberadaan Kristus dalam kehidupan kita masing-masing, selalu bersyukur atas keberadaan Tuhan dalam hidup kita, atas kebaikan Tuhan, sehingga ada sukacita memenuhi hati kita. Kenapa? Sukacita itu juga mendatangkan kekuatan dan semangat. Makanya orang kalau lagi bersukacita dia bergairah, dia bersemangat. Tapi coba kalau orang yang lagi patah semangat, dia akan lemah, bahkan dia akan gampang terkena serangan sakit penyakit. Nah, sukacita itu juga mendatangkan damai sejahtera saudara, bahkan kedamaian. Saudara, kalau kita pergi ke satu tempat dan kalau kita datang dengan duka, dengan susah, dengan cerita yang negatif, itu tidak akan mendatangkan kedamaian, apalagi kesejahteraan. Tapi waktu kita hadir di tengah-tengah keluarga misalkan, atau di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan, kita hadir dengan sukacita yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bersukacita, maka kita akan mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi banyak orang. Nah, sukacita itu juga mendatangkan berkat. Yang percaya katakan amin. Sukacita itu mendatangkan berkat. Berkat apa bu? Ya berkat jasmani dan berkat rohani. Itu ada ayatnya. Mari kita melihat ayat yang sangat populer, yaitu Mazmur 37. Wah, saya sangat suka ayat ini saudara. Mazmur pasal yang ke-37. Ini ayat hafalan biasanya anak-anak Tuhan ini. Tapi kita akan bacakan Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dikatakan begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia atau Tuhan ya akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow. Tuhan tidak suruh kita banting tulang dan tulang dibanting-banting lah gitu. Walaupun gak salah saudara bekerja banting tulang ya. Tapi Tuhan bilang bergembiralah atau bersukacitalah karena Tuhan. Bukan karena gaji kita besar, walaupun itu gak salah, bagus. Bukan bersukacita karena kita baru dapat pacar baru gitu. Bukan suami baru, istri baru ya. Bukan bersukacita karena kita hebat, bukan. Bergembira karena Tuhan. Nah, kalau kita bersukacita atau bergembira karena kita sadar bahwa kita ini anak Tuhan, milik Tuhan, sudah menerima keselamatan, pengampunan dosa, Yesus sudah mati buat kita, Alkitab mencatat, maka Ia atau Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Betapa luar biasanya firman Tuhan bagi kita semuanya. Nah, kenapa tidak kita selalu tidak bersukacita? Sering sekali menjalani kehidupan hari-hari kita. Sebenarnya kita punya pilihan untuk bersukacita, untuk menjalani kehidupan kita. Kita punya pilihan untuk bersukacita dan bergembira. Tetapi seringkali kita lebih mendengarkan bisikan-bisikan iblis. Lebih sering kita
mengikuti situasi keadaan dunia ini, sehingga itu mencuri, mengambil semua sukacita kita. Sehingga apa yang menjadi doa-doa kita sepertinya Tuhan tidak dengar. Padahal pasti Tuhan dengar. Sedangkan yang kita nggak ucapkan aja Tuhan tahu. Oleh karena itu mari kita terus belajar, apalagi ini di tahun 2022 kita hari ini mengawali tahun ini saudara. Kita buat komitmen, kita mau belajar apa yang di tahun yang sebelumnya kita tidak lulus di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Mari kita berusaha belajar. Kita lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan lebih mempercayai firman Tuhan daripada segala yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian maka apa yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku, mari bersukacita. Firman Tuhan berkata, mari kita melihat ya. Dikatakan tadi mendatangkan berkat saudara. Duka cita gak mendatangkan berkat. Bahkan duka cita itu mendatangkan kelemahan tubuh, sakit penyakit, bahkan mendatangkan panah api sejar. Tapi waktu kita bersuka cita karena Tuhan, kita bersuka cita karena kita tahu kita anak Tuhan, kita bersuka cita karena kita sadar bahwa kita sudah dipilih oleh Allah, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dikuduskan, dikhususkan oleh kuasa darah Yesus. Itu yang akan membuat saudara, apa yang menjadi kerinduan hati kita itu akan membuat doa-doa kita terjawab. Kata firman Tuhan, Tuhan yang berfirman di kitab Mazmur tadi. Nah, mari kita melihat di ayat yang kelima saudara. Tadi kita sudah baca ya, tadi pembahasan ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku bersukacita. Itu ayat itu menekankan 2 kali, sekali lagi ku tekankan, ku katakan bersukacitalah. Artinya penting sekali supaya kita menjalani kehidupan kita masing-masing, keluarga kita, pelayanan, pekerjaan kita, yang pastinya tidak berhubungan dengan dosa saudara. Kita bersukacita. Dan itu akan sangat baik buat kita. Dan itu memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ini perintah dan kehendak Allah. Ayat yang kelima saudara dikatakan begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Wow. Berarti kita sebagai anak Tuhan ini memiliki hati yang baik. Kenapa? Karena Bapa kita baik saudara. Sebenarnya anak-anak Tuhan itu gak ada yang gak baik. Semuanya baik. Cuma masalahnya mereka tidak menunjukkan bahwa mereka anak Tuhan yang baik. Mereka lebih memilih untuk menjadi orang yang tidak baik. Karena berbuat baik itu, berbuat kasih itu pilihan. Soal kemampuan dan kekuatan untuk berbuat baik itu semua kita sudah kuat dan mampu. Kenapa? Karena keberadaan Kristus ada dalam hidup kita. Lahirnya Kristus, keberadaan Yesus dalam hidup kita, berarti firman Allah ada dalam hidup kita. Maka firman itu akan memampukan kita untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan yang ada dalam hati kita, hadirat Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan, akan memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam Tuhan, menjadi modelnya Tuhan di muka bumi ini. Makanya bilang hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang. Semua orang Tuhan sudah dekat. Artinya Tuhan sudah dekat itu saudara. Tuhan itu gak pernah jauh dari kehidupan kita. Apa sih yang dimaksud dengan kebaikan hati? Kebaikan hati di sini adalah karakter ilahi. Karakter Allah itu kelemah lembutan, kerendahan hati, kesabaran, apalagi kasih, penguasaan diri, pengampunan, belas kasihan, kepedulian kita satu dengan yang lain, saudara. Ini adalah karakter Allah Bapa kita dan kita anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sebenarnya semua kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan, kita sudah memiliki semua sifat-sifat ini. Kita sudah memiliki semua karakter ini. Tinggal kita mempraktekannya dari hari ke hari di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Tahukah saudara, selalu saya kasih tahu, untuk sakit hati, untuk mengampuni atau tidak mengampuni itu pilihan. Soal sakit hati dan terluka, pasti kita tersakiti dan disakiti oleh banyak orang. Entahkah kita terlepas itu, entahkah kita salah atau benar. Saudara, karena kita benar pun bisa jadi orang gak suka. Apalagi kalau kita tidak benar, lagi parah saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan, mengajak kita hari ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya mari praktekkan kasih Allah, keberadaan Kristus, karakter atau sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Allah yang ada dalam hidup kita. Karena itu sudah ada sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita saudara. Karakter itu ada dalam hidup kita. Maka Yesus bilang, aku pokok, kamu ranting.
tinggal di dalam Dia, maka semuanya Tuhan bisa kerjakan atas hidup kita. Ya. Ayat yang ke-6 saudara dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Wow. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, mungkin di tahun-tahun kemarin kita banyak khawatirnya, saya tidak tahu. Mari kita introspeksi diri. Mungkin kita banyak takutnya, normal dan wajar. Kenapa? Karena pandemi. Ya, kita doa hari-hari ini supaya tahun ini ke depannya sudah diangkat Tuhan, hilang lenyap, sehingga kita bisa bernapas dengan bebas seperti dulu waktu kita sebelum mengalami pandemi ini, saudara. Jangan hendaknya kamu khawatir, apalagi kita ini mau menjalani tahun 2022 ini. Firman Tuhan mengajak kita hari ini, diawali di tahun ini, supaya kita jangan khawatir, jangan bimbang, jangan susah, jangan takut, saudara, untuk menjalani hari-hari kita. Kenapa? Karena kita percaya Allah ada di pihak kita. Kita ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita, sehingga kita tidak perlu takut. Jangan khawatir, tetapi percayalah kepada Yesus Tuhan kita. Kalau di tahun-tahun sebelumnya Tuhan berdaulat, Tuhan mampu menjagai, melindungi, bahkan memelihara, menyembuhkan kita, saudara, kenapa kita tidak percaya ke depannya? Mari kita lebih mempercayakan hidup dan seluruh keberadaan kita kepada Sang Penguasa langit dan bumi, bahkan Sang Pencipta kita, itu Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan takut, tidak perlu bimbang dalam kehidupan kita masing-masing. Yang perlu kita ketahui dan lakukan, tetaplah melekat dengan Tuhan. Tetaplah terhubung dengan Sang Pencipta kita, Sang Sumber kehidupan. Tetaplah terhubung, melekat, bersekutu dengan Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi kesehatan, Sang perlindungan kita, yang berdaulat atas kehidupan kita, yang sanggup menjaga kita siang dan malam, yang sanggup melindungi bahkan memelihara hidup kita dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun Dia sanggup. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Mari kita buka Roma 8, saudara. Roma 8 berkata begini, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata kitab Roma, jika Allah di pihak kita. Saudara, percayakah kalau Allah di pihak kita? Saya yakin dan percaya. Apalagi kalau kita tetap terhubung dengan Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tertanam dalam pelataran, dalam hadirat Tuhan, tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya sesuai janji firman Tuhan. Bukan firman Tuhan berkata Tuhan sanggup meluputkan kita dari segala sesuatu. Sebagaimana selama ini kita percaya kita ada hari ini semua karena penyertaan Tuhan semata-mata. Bukan karena gagah perkasa kita menjaga hidup kita, kesehatan kita. Semua karena Tuhan. Hiduplah dalam hadirat Tuhan. Mari tetap miliki hubungan yang erat dengan Allah. Jangan pernah keluar dari kasih karunia Allah. Jangan pernah meninggalkan hubungan saudara dengan Tuhan. Perenungan firman, pujian penyembahan saudara, apalagi ibadah-ibadah saudara. Hadirkan selalu Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh area hidup kita. Saya percaya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bertahta di dalam puji-pujian umatnya? Berarti kalau kita datang selalu memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan firman Tuhan juga berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan. Artinya Tuhan dibicarakan, Tuhan diberitakan, atau Tuhan ditinggikan di sana. Tuhan hadir, saudara. Oleh karena itu biarlah di tahun 2022 ini kita lebih semangat, lebih bergairah. Mari kita buat komitmen untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Kita mau lebih sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Kita mau mengiring Tuhan lebih setia, lebih serius. Apalagi melayani Tuhan, mari lebih semangat bergairah. Jangan tergoda, jangan terpesona, terpukau dengan sekeliling saudara. Mari bersekutu dengan Tuhan, berikan waktu dengan Tuhan, beribadah dengan setia. Ada atau tidak ada gembala, enggak masalah, karena gembala kita hadir 24 jam, namanya Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan. Mari erat terikat dengan hadirat Tuhan, terikat dengan roh Tuhan, terikat dengan firman Allah. Sebab tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan apapun dalam diri kita tanpa kehadiran Tuhan, saudara. Bahkan saya selalu mengingat satu ayat di firman Tuhan berkata bahwa pada hari kemurkaan, harta benda tidak bisa menolong saya dan saudara.
Saya tidak tahu apakah sekarang ini sudah hari kemuliaan atau belum. Entahkah itu hari kemuliaan atau belum. Yang pasti mari terikat dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita terikat, terhubung dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, pasti nomor satu damai sejahtera sukacita menjadi milik kita. Sehingga untuk menghadapi semua persoalan hidup kita, kita punya kekuatan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu jangan khawatir. Dan dikatakan tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang menjadi persoalan pergumulan hidup kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan hati kita, visi, misi, rancangan, rencana-rencana kita, libatkan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Bapa kita yang baik dan berdaulat penuh dengan kuasa. Nyatakan semua keberadaan hidup kita, kebutuhan, keperluan kita di kaki Tuhan. Nyatakan kerinduan hati kita apa saja. Mari berbicara dengan Allah, supaya Tuhan berperkara atas hidup kita. Karena dia yang berkata, Yesus juga berkata di Injil Matius, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan. Apa beban berat kita? Apa pergumulan hidup kita saudara? Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi bagi kita anak-anaknya yang datang dengan setia kepadanya, yang datang dengan sungguh-sungguh dengan hati yang percaya. Kedatangan kita menyembah dia, kedatangan kita beribadah kepada dia, membuktikan bahwa kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu tanpa Engkau. Tuhan aku perlu Engkau, perlu kuasamu, mujizatmu, pertolonganmu, pembelaan, penyertaanmu dan sebagainya. Saya percaya sesuai janji firman Tuhan, kalau Tuhan yang berjanji dia pasti genapi. Karena dia bukan manusia biasa, tapi dia Allah yang sanggup mengerjakan apa yang dia janjikan. Puji Tuhan saudara. Mari kita melihat Lukas 18. Lukas 18. Lukas 18 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 saya akan baca buat kita. Ini cerita tentang perumpamaan hakim yang tak benar, ya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka atau menolong mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Cerita ini tidak asing lagi, itu cerita bagaimana tentang seorang janda dengan seorang hakim, di mana janda membutuhkan pertolongan pembelaan hakim saudara. Tapi Tuhan buat sebuah perumpamaan ini bicara tentang ketekunan, kegigihan. Kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, didasarkan karena iman, saudara. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat penebus dosa kita, bahkan sebagai yang berdaulat atas hidup kita, sebagai sumber segala yang terbaik bagi kita, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Apalagi di tahun baru ini saudara, mulai yang belum mulai, yang sudah mulai, mari tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tahukah saudara sebenarnya kenapa anak-anak Tuhan banyak datang setia terus kepada Tuhan? Karena itu membuktikan dia sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku butuh tuntunan Tuhan. Aku perlu mujizat, pertolongan, pembelaan Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan, beritahu di dalam segala hal keinginanmu apa saja kepada Tuhan dan pada Allah, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, bukan dengan duka cita. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan suka kalau kita bersuka cita. Tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Sukacita, bersukacita, bersyukur itu adalah perintah Allah, dan itu kehendak Allah bagi kita anak-anaknya. Ayat yang ke-7 saudara, dikatakan ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Ini hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan. Tadi dikatakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan kepada Allah. Waktu kita bersekutu mencari Tuhan, waktu kita datang menyembah Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan, nomor satu yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Damai Kristus akan memelihara hati kita, sehingga kita tidak akan khawatir menjalani hari-hari kita. Kita tidak akan takut, bimbang dan cemas. Kenapa? Karena damai Kristus, karena dia Raja Damai. Damai sejahtera Allah menguasai hati pikiran kita. Dan ingat baik-baik, tadi kita sudah bahas bahwa
Bergembiralah karena Tuhan maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, kata kitab Mazmur 37. Kita gak bisa bergembira dan bersukacita kalau tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu orang yang bersekutu dengan Tuhan akan memiliki kedamaian dan sukacita. Dia akan memiliki kekuatan pengharapan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru banyak kepada Tuhan, setia, bertekun gigih dalam Tuhan, maka dia akan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan tidak gampang goyah, tidak gampang terpengaruh dengan situasi kondisi yang mau selalu menarik kita keluar dari keberadaan Tuhan. Puji Tuhan, ayat yang ke-8. Jadi katanya ini ayat yang sangat populer ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Sekali lagi saya mau ingatkan kita semuanya, Tuhan tidak menyuruh kita bersusah-susah hati. Tuhan tidak menyuruh kita menderita, Tuhan, saudara. Tapi Tuhan bilang, akhirnya apapun yang terjadi, apapun yang kau alami saat ini, selama ini mungkin, mulai sekarang Tuhan bilang, jadi saudara-saudara, semua yang benar, apa yang benar di mata Tuhan, apa yang kita tahu benar di mata Tuhan seturut firman Tuhan, semua yang mulia, yang bagus, semua yang adil, keadilan maksudnya ya, semua yang suci atau kekudusan, semua yang manis, semua yang sedap didengar, bahkan semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Kenapa Tuhan suruh kita pikirkan semua yang benar, yang adil, yang manis? Karena begini, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena Yesus selalu bilang sesuai dengan imanmu akan terjadi kepadamu. Tahukah saudara bahwa pikiran kita berasal dari hati? Dan setelah masuk ke pikiran kita akan keluar dari perkataan kita. Nah, setelah keluar dari perkataan kita akan menjadi kenyataan, saudara. Oleh karena dipikirkan semua yang manis, yang baik. Nggak usah pikir walaupun banyak ramalan, banyak mungkin buatan, tapi bukankah firman Tuhan lebih berkuasa? Firman Tuhan berkata, pikirkan yang baik-baik. Yang baik-baik untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, yang manis-manis. Untuk pekerjaan kita, untuk kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita. Bahkan saudara, kita pikirkan, renungkan, dan kita perkatakan. Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya makan buahnya. Apa yang kita ucapkan dan perkatakan lewat mulut kita di hadapan Tuhan, maka Alkitab mencatat itu akan terjadi sesuai perkataan kita. Kenapa mesti kita memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan kita? Tahukah saudara, setiap kali kita memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa, maka itu akan membuat kita makin hari makin lemah. Itu akan membuat kita makin hari makin negatif, bahkan kita makin sakit. Itu akan mencuri semua sukacita, bahkan menghancurkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Tapi waktu kita memperkatakan, memikirkan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara sorga, perkara-perkara yang kekal seturut firman Tuhan, kita berbicara yang baik, kita berpikir yang baik, yang manis. Kita berpikir soal keadilan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, maka itu yang akan terjadi, kata firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pikirkan semua yang baik, yang disukai oleh Allah. Apa yang berkenan di mata Tuhan, mari kita pikirkan, renungkan, bahkan perkatakan, bahkan kerjakan, saudara. Tahukah saudara bahwa tindakan perbuatan kita dihasilkan dari pikiran kita? Gak ada orang melakukan sesuatu tanpa dia pikirkan terlebih dahulu. Ada sih satu-satu secara spontan, tapi biasanya mungkin sudah mereka pikirkan jauh-jauh hari. Biarlah di tahun 2022 ini hidup kita lebih bahagia, lebih bersukacita, lebih bergairah sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan kita izinkan bekerja tinggal dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, ayat yang terakhir, saudara. Belum ayat yang terakhir, saudara. Ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus, penulis Alkitab ini, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang Rasul Paulus sudah beritakan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, ada banyak. Apa yang kita bisa belajar dari Alkitab? Apa yang sering kita dengar dari Alkitab firman Tuhan? Apa yang sudah kita pelajari selama kita hidup tentang firman Tuhan? Lakukan semuanya itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Kata menyertai di sini akan melindungimu, akan memberkatimu, akan menolong, membelamu. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, saudara.
Biarlah bukan hanya di hari ini kita bersuka cita, tapi biar sepanjang tahun 2022 ini kita dipenuhi. Kita menjalani hari-hari kita dengan sukacita karena ucapan syukur kita. Karena keberadaan Kristus. Karena keberadaan Yesus Tuhan kita dalam kehidupan kita. Dan itu akan memampukan kita. Hidup kudus, hidup benar. Hidup di dalam sukacita, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat, saudara, bagi banyak orang. Hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekeliling kita, bahkan keluarga kita, teman-teman kita. Hidup kita menjadi suratan Injil yang terbuka. Hidup kita menjadi contoh yang baik. Sehingga orang-orang datang kepada Tuhan. Orang-orang akan menyembah Tuhan. Dan nama Tuhan tentunya dimuliakan. Kesimpulan, saudara, hari ini sebelum kita tutup, kesimpulan kita, tetaplah percaya dan berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari firman Tuhan, berpegang teguh, jangan pernah meragukan Tuhan. Tetaplah bersyukur dan bersuka cita menjalani hari kita bersama Tuhan, karena Tuhan, bukan karena yang lain. Pandang kepada Tuhan, lihat kepada firman Allah, belajar dan kerjakan. Jangan pernah meragukan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, saudara, karena apapun. Karena tidak ada berkat di sana. Yang ada adalah penderitaan, bahkan kebinasaan kalau kita meninggalkan Tuhan. Ingat baik-baik, waktu kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan, mempersembahkan, mempercayakan hidup kita, seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan melindungi, menyertai, bahkan menolong, memberkati kita. Melekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan firman Tuhan, bersatulah dengan Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan di tahun baru ini. Doa dan harapan saya tentunya keinginan Tuhan, biar lebih daripada apa yang kita dengar yang boleh saya sampaikan, kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan kerjakan atas hidup kita. Kalau ada duka cita, ada luka batin, kesakitan apapun di tahun-tahun yang lampau, biar hari ini kita tinggalkan. Dan kita hadapi tahun 2022 dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau terima tahun 2022 ini adalah tahun yang penuh berkat. Tahun yang penuh dengan keajaiban mujizat Tuhan. Bukan karena kita layak, tapi karena kebaikan Tuhan. Tahun yang penuh dengan kasih karunia Allah. Sehingga kita bisa makin hari makin bersemangat, bergairah, mengiring bahkan melayani Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu terbatas memberitahui firman-Mu. Materai firman-Mu dalam hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran firman-Mu menguasai, memenuhi hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keinginan, kerinduan, bahkan perintah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, memiliki sukacita menjalani hari kami. Tetap bersukacita, bergairah. Sehingga kami mampu dengan setia mengiring bahkan melayani Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang dan garam Kristus, menjadi saksi dan suratan Injil Allah. Sehingga jiwa-jiwa, pribadi-pribadi yang belum mengenal Tuhan datang menyembah Tuhan, percaya kepada Yesus. Karena keberadaan hidup kami, karena kasih Allah yang mengalir terpancar dari kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, hamba serahkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan lebih daripada hamba doakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.